Kamu sedang berdealing dengan seseorang yang merasa bersalah dalam dirinya mengakui dan menyadari tentang dirinya sendiri, baik itu sikapnya yang acuh tak acuh padamu, atau perilakunya padamu yang berdasarkan ego. Kamu sering sakit hati dan terluka selama berdealing dan terkoneksi dengannya. Orang yang berdealing denganmu ini sebenarnya menyayangimu secara mendalam, dia bahkan masih merasakan hasrat kuat ingin bersamamu, tetapi egonya sangat besar dan sikapnya masih kekanak-kanakan. Sebenarnya orang yang berdealing denganmu ini memiliki peluang untuk menjadi sosok yang dewasa, tetapi lingkungan hidup atau caranya dibesarkan masih mempengaruhi jiwanya, sehingga sulit baginya menjadi diri sendiri. Dia lebih memilih mengikuti egonya, bahkan jika tidak ada jalan untuk memberi makan egonya, dia akan memakai jalan apa saja demi memenuhi ego. Kebiasaan itu sudah sangat lama. Itu sebabnya sangat sulit bagi orang yang berdealing denganmu ini untuk mengalah padamu. Jika kamu mengharapkan sikap dewasa darinya, yaitu meminta maaf langsung padamu, maka kamu akan menunggu bertahun-tahun. Pernah ada masa di mana orang yang berdealing denganmu ini berusaha men-trigger perasaanmu dari arah mana saja. Misalnya membuat kamu merasa bersalah, atau sengaja membuat kamu cemburu, atau berusaha menyaingimu. Biasanya media sosial dan story menjadi sarana untuk melampiaskan semua itu. Namun kamu berhasil menguasai dirimu dengan tidak peduli pada apapun yang dilakukannya. Di sini juga terasa ada jarak di antara kalian berdua yang jelas-jelas memisahkan, entah itu jarak antara kota atau negara, atau jarak di antara hati kalian berdua padahal secara nyata kalian berdua berdekatan. Jarak yang terasa menimbulkan prasangka-prasangka sekaligus menumbuhkan rasa rindu, karena bagaimanapun perasaan di antara kalian berdua sulit dihapus. Orang yang berdealing denganmu ini ingin sekali menghubungimu melalui telepon atau pesan tetapi tidak berani. Banyak yang ingin disampaikannya tentang perasaannya padamu dan tentang kesadarannya pada dirinya sendiri yang belum dewasa. Tentu saja untuk melakukan semua itu dia selalu berkelahi hebat dengan egonya sendiri. Walaupun hasrat dalam dirinya ingin sekali berbicara lebih dekat dari hati ke hati sambil membangun suasana romantis denganmu. Energi orang yang berdealing denganmu ini tampak rumit. Bisa jadi kesadaran yang datang padanya menyebabkan benturan-benturan dalam kehidupannya. Baginya hanya kamu yang bisa membuatnya memikirkan banyak hal. Belum pernah dia bertemu dengan orang yang bisa menggerakkan hasrat dan impiannya yang menentang egonya sendiri. Kamu yang resonate dengan reading ini tentu saja merasakan kegelisahannya. Sering sekali pikiranmu terganggu oleh sosoknya. Kadang-kadang yang menjadi keinginan terpendamnya tadi bisa kamu rasakan dan menjadi keinginanmu juga. Tetapi selalu saja tidak ada apapun yang terjadi sehingga kamu memilih kembali fokus pada hidupmu. Kamu juga sering sekali dilanda keraguan-raguan tentang orang yang berdealing denganmu ini. Banyak sekali keraguan datang dan pergi dalam pikiranmu seperti, dia tidak benar-benar peduli padaku, atau dia tidak benar-benar mencintaiku. Perasaan tidak terlalu berharga di matanya membuat kamu ragu dan ragu, walaupun intuisimu sering berkata sebaliknya. Kenyataan yang tampak memaksamu melupakan perasaanmu padanya. Namun apa saja keraguan yang kamu pikirkan sebenarnya bisa dirasakannya, tetapi yang dirasakannya akan diterjemahkan berbeda, yaitu rasa bersalah pada dirinya sendiri. Rasa bersalah itu yang menyebabkan rasa takut untuk memulai komunikasi. Tidak ada yang bisa menghalangi kebenaran datang pada orang yang terkoneksi denganmu ini, kebenaran tentang perasaannya padamu dan koneksi spiritual di antara kalian berdua semakin kuat terasa padanya. Semakin orang ini menyadari tentang dirinya sendiri, semakin jelas arti kehadiranmu dalam hidupnya. Kartu berikutnya menggambarkan bagaimana semesta memaksanya merasakan perasaannya yang sebenarnya tentang kamu. Orang yang berdealing denganmu ini menyadari bahwa kamu adalah cinta yang murni. Semua yang ada pada dirinya seakan membutuhkan jawaban yang selama ini didambakannya, dan kamu adalah jawaban yang dinantikannya. Ibarat lampu,
Kamu adalah penerang yang didambakannya selama dia tersesat dalam sebuah gua, atau ibarat kompas, kamu adalah arah yang jelas kemana dia harus melangkah. Jika selama ini dia bertindak tidak sopan padamu, atau sengaja menyakitimu, hal itu akan menjadi titik akhir. Berkat kehadiranmu, orang yang berdiling denganmu ini menyadari kebodohannya selama hidup. Dia akan menyadari apa saja perbuatan yang dilakukannya padamu sama saja ditujukan untuk dirinya sendiri, seperti saling bercermin, kamu dan orang ini saling memantulkan bayangan. Siklus hidupnya saat ini seperti sedang melihat semua sisi negatif yang ada pada dirinya sendiri, sekaligus menghilangkannya. Terkoneksi denganmu tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata yang tepat, terkadang terasa unik, ajaib, menderita, bodoh, dan lain-lain. Itu sebabnya orang yang berdiling denganmu ini merasa tidak karuan karena perasaannya padamu mengguncang semua aspek dalam dirinya. Sama seperti kamu, koneksi ini juga membuatmu tidak nyaman. Apalagi banyak sekali kendala yang menghalangi koneksi kalian berdua. Bisa jadi kamu pernah gagal dalam urusan asmara atau orang yang berdiling denganmu pernah gagal dalam asmara. Faktor asmara dari hubungan sebelumnya dengan orang lain mempengaruhi apapun keputusan yang ingin diambil. Walaupun orang yang berdiling denganmu yakin kamu adalah cinta sejatinya, tetapi masih banyak sekali keraguan yang harus dimusnahkan. Keraguan itu berasal dari dirinya sendiri. Bukan kamu yang menjadi masalah karena kamu bisa terus melanjutkan hidupmu. Orang yang berdiling denganmu lah yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Jangan heran jika dia terkadang tampak yakin, di lain waktu dia terlihat ragu, atau hari ini dia mengirim sinyal cinta, di lain hari dia membatalkan sinyal cinta tersebut. Berdiling dengannya yang sedang memasuki fase peralihan membutuhkan keyakinan pada dirimu sendiri, karena akan banyak keraguan yang menyakitkan tampak dari orang ini. Catatan, sejujurnya membaca energi koneksi ini sedikit rumit. Itu sebabnya saya kesulitan menerjemahkannya melalui kata-kata. Yang jelas kartu The Moon yang keluar menggambarkan energi dari fase peralihan yang terjadi pada orang yang berdiling denganmu. Begitu juga kamu. Sebenarnya kamu pun sedang mengalami hal yang sama tetapi dalam versi yang berbeda. Jika orang yang berdiling denganmu mengalami peralihan dari tidak menyadari sisi negatif yang ada pada dirinya menjadi sadar, sedangkan kamu menyadari banyak yang masih harus diluruskan dalam hidupmu sehingga kamu sadar untuk fokus pada diri sendiri. Intinya pertemuan kalian berdua, kemudian saling terkoneksi, sama-sama memicu kesadaran pada diri sendiri. Fase ini seperti fase menstruasi pada wanita yang awalnya merasakan semua gejala yang tidak enak dan sakit, lalu harus melalui fase berdarah beberapa hari, kemudian berakhir. Hanya diri sendiri yang harus melalui fase ini, bukan orang lain. Sekali lagi bisa disimpulkan, orang yang berdiling denganmu ini mencintaimu, dia bahkan mampu merubah dirinya sendiri sejak terkoneksi denganmu.